Pemirsa, tim sepak bola Indonesia U23 diharapkan tidak tenggelam dalam kekecewaan dan meratapi kekalahan 0-2 dari Uzbekistan U23 pada semifinal Piala Asia U23. Garuda Muda harus berbenah dan bangkit karena peluang untuk menembus Olimpiade Paris 2024 masih terbuka dengan mengalahkan Irak U23 atau Juni U23. Apa saja yang mesti dibenahi? Kita ulas bersama dengan pengamat sepak bola Sabto Haryo. Selamat pagi, Mas Sabto. Selamat pagi, Jason. Terima kasih telah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Berbicara soal evaluasi Indonesia dan juga Uzbekistan kemarin. Nanti kita akan sama-sama menjelang perebutan tempat ketiga lawan Irak. Apa yang bisa kita pelajari dan evaluasi dari hasil pertandingan kemarin untuk nantinya bisa diaplikasikan ke pertandingan berikutnya? Ya, tadi beberapa narasinya memang cocok sekali ya. Apakah kita bisa bangkit gitu ya, tidak berlama-lama kita bersedih. Mungkin itu yang kata yang paling tepat ya, karena selama ini kan kita ditopang dengan semangat yang luar biasa tinggi, dengan kemampuan untuk melebihi ekspektasi, di mana pemain atau lawan-lawan kita selalu berada di atas kita dari sisi peringkat seniornya maupun di level juniornya luar biasa, tapi ternyata bisa kita lewati gitu. Jadi saya rasa mindset ini yang utama dulu itu, karena kemarin di lawan kita melawan Uzbekistan, seperti tidak terlihat ya semangat itu, kekompakan itu, ketenangan yang biasa kita miliki itu seperti tidak terlihat. Memang harus kita acungi jempol permainan dari Uzbekistan yang tidak membuat kita bisa keluar dengan pressing mereka yang luar biasa, dengan permainan disiplin mereka yang sangat fantastis, dengan operan-operan yang begitu precise. Nah, itu yang harus kita inisiasi sejak awal ketika kita melawan Irak nanti gitu ya. Permainan normal kita, membangun serangan dari bawah, kepercayaan diri untuk melakukan operan-operan pendek untuk membangun serangan. Saya rasa itu harus menjadi start yang awal ya, dari mindset dan juga permainan normal kita gitu. Karena kalau kita bermain normal, dalam artian tidak ada kegugupan, tidak ada salah passing, tidak ada sejumlah kesalahan yang ada di laga melawan Uzbekistan, saya rasa itu menjadi modal besar ya untuk bisa mengalahkan Irak nanti. Baik, ini masalah mental, masalah mindset begitu ya Mas Sabto. Tapi apa sih sebenarnya yang paling membuat kemarin itu timnas kita terkesan drop? Apalagi Sintayong kan juga bilang sebelum pertandingan bahkan kegugupan itu juga sudah terlihat dari para pemain timnas. Belum lagi ada kontroversi lain, ada gol yang dianulir misalnya, ada gol bunuh diri dari Pratama Arhan. Apakah kemudian itu juga yang membuat pada saat kemarin bermain itu juga membuat timnas kita agak drop? Iya, kalau dilihat momentum memang ketika kita gol kita dianulir, kita langsung nggak lama kebobolan. Lalu ketika Rizky Ridho mendapatkan kartu merah, nggak lama, selang semenit kita kebobolan lagi gitu. Berarti kan ada momentum-momentum yang terbukti di lapangan ketika itu terjadi, langsung berdampak pada mentality para pemain gitu. Ya cukup bisa dimaklumi sebetulnya ketika di usia seperti ini masih ada gugupnya gitu ya. Apalagi ini kan kita sudah jauh melebihi ekspektasi awal, kita sampai semifinal, otomatis ekspektasi publik pun tanggunglah kita menjadi juara aja. Kelolosan ke Olimpiade menjadi sebuah kewajiban. Mungkin itu sedikit mempengaruhi mentalitas dari para pemain. Tapi ya semoga hanya di partai semifinal lagi ya, karena kita memang masih punya 2 kesempatan ya. Semoga di kesempatan kali ini itu bisa dibenahi. Nah, kalau dari sisi permainan sendiri, memang kemarin jarak antar pemain itu agak kejauhan ya, terlalu longgar permainan kita, sehingga umpan-umpan pendek tidak sampai, umpan-umpan panjang keburu ditutup oleh pemain-pemain Uzbekistan. Mungkin itu ya yang paling terlihat di lapangan, jarak antar pemain, keberanian untuk memegang bola, kita tidak sampai lebih dari 3 detik. Kita megang bola itu kan sangat bukan Indonesia belakangan ini ya. Kita biasa memegang possession dengan begitu tinggi, begitu enak keluar dari tekanan dari bawah, passing dari Hernando Ari yang dari awal untuk menginisiasi sebuah serangan, itu kemarin sama sekali tidak jalan. Jadi mungkin yang harus dibenahi yang dari sisi teknikal di lapangan, ya jarak antar pemain lebih dirapatkan, membangun serangan dengan lebih pede, dan juga initiate serangan dari awal, di mana Hernando Ari yang biasanya umpan-umpan pertamanya begitu bagus untuk membuka serangan, tapi kemarin hampir semuanya dipotong oleh pemain
Uzbekistan. Baik, ini initiate untuk kemudian memulai serangan begitu ya. Tapi pertanyaan berikutnya nih Mas Sabto, tapi jangan dijawab sekarang, kita nanti usai jeda. Adalah bagaimana dengan kans kita untuk kemudian bisa menaklukkan Irak? Seberapa besar? Iya, kalau lawan Irak justru ini yang menurut saya kans terbesar ya. Kan kita punya 3 kans kan sejak awal gitu, Uzbekistan, Irak, ataupun nanti Guinea. Gitu. Kalau saya melihat potensi terbesar dari tipe lawan, gaya bermain kita selama ini, saya melihat Irak tuh yang menjadi tim yang justru kita punya peluang paling besar untuk mengalahkannya. Jadi ya ini momentum terbesar kita gitu. Setelah kemarin lawan Uzbekistan kita takluk, dan Guinea juga bukan tim yang lebih mudah dibandingkan Irak. Jadi saya rasa ini momentum terbesar kita kalau kita bicara peluang ya di atas kertas gitu. Kalau kita main normal, saya rasa kita punya kesempatan yang sangat besar ya untuk bisa mengalahkan Irak di laga ini. Baik, peluangnya sih dinilai cukup besar gitu ya kalau dari Mas Sabto. Tapi gini, karena kartu merah kemarin deh misalnya, Rizky Ridho kan akhirnya tidak bisa turun nanti pada saat pertandingan melawan Irak. Kira-kira siapa posisi yang harus nanti menggantikan dari Rizky Ridho? Iya, kalau kita bicara yang pemain yang persis mainnya memang tidak ada ya yang bermain sefenomenal Rizky Ridho menurut saya ya dari sisi pengambilan keputusan, leadership terutama di atas lapangan itu mungkin susah untuk digantikan. Cuman kan kita punya pemain-pemain yang secara skill mungkin tidak berbeda jauh. Komang Teguh bisa dimainkan untuk menjadi pengisi posisi hilangnya Rizky Ridho dalam artian numbers di lapangan ya. Jadi Ferrari tetap bermain di sisi kanan, Komang Teguh akan bermain di sisi kiri. Nah, tengahnya Justin Hubner yang menurut saya menjadi pemain yang paling pas dari atribut non teknisnya gitu, kepemimpinannya di lapangan. Berapa kali kita melihat Hubner ketika bermain kan ini pemain punya seperti keberanian ya untuk menjawab wasit, untuk menenangkan rekan-rekannya, untuk menjadi orang pertama ketika ada sebuah insiden dia yang datang gitu. Jadi dia punya sense of leadership yang sangat tinggi. Seperti juga Rizky Ridho gitu. Jadi kalau kita bicara jenderal di lini belakangnya, saya rasa Justin Hubner akan bermain berpasangan dengan Ferrari dan juga Komang Teguh yang sudah membuktikan juga penampilannya di laga sebelumnya dengan 2 gol yang dia cetak. Ya, ada Justin Hubner tadi, kemudian ada Komang Teguh begitu ya. Bagaimana dengan juga ada Rafael Struijk yang kemudian ini dalam tanda kutip comeback lagi untuk pertandingan kali ini nih, Mas Sabto? Ya, ini mungkin pemain yang paling dirindukan netizen kita ya. Walaupun di awal-awal banyak yang bertanya-tanya, ini pemain kok hanya doyan berlari-lari, membuka ruang gitu, tapi tidak ada impact-nya pada gol gitu. Tapi terlihat sekali ketika dia kemarin absen gitu. Nah, kemampuan untuk bisa membuat lawan fokusnya tertuju pada strike, kemampuan dia untuk bisa memenangkan duel di dalam kotak penalti, kemampuan untuk draw falls atau dilanggar di dalam kotak penalti dan di area lain, itu kemampuan utama dari Rafael Struijk gitu. Jadi memang pergerakannya membuat lini pertahanan lawan tuh tidak nyaman gitu dengan cara dia membuka ruang, dengan cara dia bermain one-two dengan Marcelino ataupun Pratama Arhan gitu ya di sisi kiri, kemampuan dia untuk membaca di mana ada kekosongan sehingga dia masuk. Nah, itu yang kita rindukan dari seorang Rafael Struijk. Apalagi belakangan yang saya awalnya melihat dia kurang punya kematangan atau kedewasaan dalam mengambil keputusan, tapi dia buktikan di 2 laga terakhir kapan dia harus nge-shoot, kapan dia harus ngoper, itu sudah semakin matang gitu penampilan dari Rafael Struijk. Jadi memang luar biasa ketika dia bisa comeback, lini depan kita paling tidak akan dihuni pemain yang bisa membuat lini belakang lawan itu tidak nyaman gitu dalam mengawal. Fokusnya akan terbelah ketika ada seorang Rafael Struijk. Baik, Mas Sabto, yang juga unik dari jelang pertandingan ini adalah tadi saya baca barusan terkait dengan komentar netizen bahwa nantinya ada wasit VAR asal Thailand. Si Fakon ini juga bakal in charge di laga besok. Sementara untuk wasitnya sendiri nanti ada wasit dari Arab yaitu Majed Al-Shamrani yang bisa dikatakan juga mengeluarkan hal-hal kontroversialnya saat mengawal pertandingan Indonesia. Apakah hal-hal seperti ini wasit-wasit yang bisa dikatakan dalam tanda kutip disebelin sama warga Indonesia itu nanti juga bisa berpengaruh secara psikologis terhadap para pemain nantinya? Sebetulnya kemarin kalau kita bicara wasitnya kan
sebetulnya semua keputusannya menurut saya on point ya. Kartu merahnya Rido, offside yang diberikan kepada Ramadan Sananta, eh, yang dianulirnya gol kita. Jadi sebetulnya keputusan-keputusan yang menurut acuan atau laws of the game itu tepat gitu keputusannya. Memang beberapa gambar yang ditawarkan oleh tim VAR itu yang menjadi pertanyaan gitu ya. Maksudnya yang diberikan kok sudutnya seperti ini gitu. Ketika Witan diganjal di luar kotak atau di dalam kotak penalti, apakah itu pelanggaran atau enggak? Itu kok sudutnya yang diberikan cuma kayak dari satu sisi gitu, tidak ditawarkan secara lengkap untuk si wasit. Lalu yang offside-nya juga Pratama Arhan dilihatnya juga dari satu sisi, walaupun itu akhirnya menjadi on field decision wasit di lapangan gitu ya. Kalau kita lihat dari sisi depan atau atas, sepertinya Sananta tidak offside gitu. Tapi kalau kita lihat dari sisi agak sebelah kanan, emang Ramadan Sananta offside gitu. Jadi gambar-gambar yang ditawarkan oleh tim VAR itu yang menurut saya kurang sempurna, sehingga wasit akhirnya mengambil keputusan kan berdasarkan gambar-gambar atau video yang ditawarkan oleh tim VAR. Jadi menurut saya kemarin tuh kekurangannya atau yang terlihat menjadi tidak fair adalah gambar-gambar yang ditawarkan. Tapi berkaca pada gambar-gambar yang ditawarkan itu, keputusan wasitnya semuanya benar gitu. Jadi ada PR ya antara mensinkronkan tim VAR-nya itu dengan feeding gambar-gambar yang mereka berikan kepada wasit untuk mengambil keputusan. Mas Sabto, singkat saja agak cepat karena saya harus ke informasi berikutnya. Kira-kira kalau untuk game plan-nya yang presisi yang ideal nanti pertandingan lawan Irak akan seperti apa? Game plan dan juga posisi-posisinya? Ya tadi kita harus initiate serangan, kita harus berani untuk memainkan bola, ngoper-ngoper dengan normal, dengan biasa, mengeluarkan permainan biasa kita lah. Kalau itu sudah kita bisa mainkan, pemain-pemain menjadi tenang di lapangan, tidak ada tekanan untuk pressure ya, untuk bisa memainkan sepak bola normalnya, saya rasa itu menjadi start utama dan itu yang harus dilakukan di awal-awal pertandingan lawan Irak nanti. Baik, terima kasih Mas Sabto Haryo, pengamat sepak bola telah memberikan komentarnya, masukannya dan juga kritik-kritiknya. Semoga nanti ini bisa ditangkap oleh Timnas Indonesia supaya bisa tampil baik dan maksimal pada saat kontra Irak nanti supaya kita lolos ke Olimpiade Paris. Terima kasih Mas Sabto Haryo telah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.